Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Qala Allah ta'ala wa nad'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa qala jalla wa ala wal waznu yawma izinil haqq faman saqulat mawazinuhu ila qawlihi ta'ala yazlimun. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu waqafa hatta yasiru insyaallah ilal jannah thumma yudha'u wa yunsabu sirat ala jahannam ilal jannah fala yasiruna ilal jannati illa ba'dal wurud ala jahannam kama fil ayah wa yamurru ala sirat kullun ala qadri taqwa wa istiqamatihi ala ta'ati rabbih fi darid dunya wa yunajjillahu alladhina ittaqaw min mafazatihim al ayah thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Wa amma hawdu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa ashaddu bayadan min al-laban wa atyabu min al-miski wa ahla min al-'asali yusabbu fihi min al-kautsar arduhu masiratu syahrin wa tuluhu kadzalik man shariba minhu syarbatan lam yazma ba'daha abada ila akhir. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah. Allah Ta'ala mewahyukan wa nad'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya kami akan memasang timbangan yang tepat, yang adil pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami akan mendatangkan balasannya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi ini ayat menunjukkan bahwa perjalanan seorang manusia sebelum dia sampai ke neraka atau ke surga antara lain adalah dia menjumpai mizan, timbangan amal. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa timbangan amal itu nantinya ada mempunyai dua daun timbangan. Satu untuk menimbang amal kebajikan dan yang kedua sebelahnya menimbang amal kejelikan, amal kejahatan. Dan di tengah-tengah dua daun timbangan itu ada lisan, ada alamat, ada jarum yang menunjukkan berat ke mana timbangan itu. Itu mazhab Ahlus Sunnah demikian. Kemudian kayak apa bentuknya amal yang ditimbang itu? Apakah amal itu nanti dirupakan dengan sesuatu benda kejahatan, misalnya diserupakan dengan sesuatu benda yang hitam, kebaikan diserupakan nanti dengan sesuatu benda yang bercahaya. Nah, itu bermacam-macam pendapat ulama. Namun yang wajib kita mengimani, wajib meyakini bahwa timbangan amal itu nantinya pasti ada pada hari kiamat itu. Ini bertentangan dengan mazhab
selain daripada ahlu sunnah, antara lain orang mazhab Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud timbangan amal itu adalah bukan timbangan macam timbangan yang berdaun timbangan itu. Maksud mereka adalah timbangan amal itu hanya merupakan satu simbol daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab Mu'tazilah. Kenapa mereka berkata demikian? Karena ujarnya amal itu kada ada bendanya, mengapa nang ditimbang? Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengutamakan akal daripada nas Quran atau hadis. Secara akal kan amal ibadah ini kada bebenda, mengapa nang ditimbang? Jadi ujarnya timbangan-timbangan di hari akhirat itu maksudnya adalah keputusan Allah yang maha adil. Lain hal dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi amal yang kebaikan itu dirupakan macam benda yang bercahaya. Amal yang buruk diumpamakan dengan sesuatu benda yang hitam, yang gelap. Ada pendapat ulama demikian. Beratnya amal kebaikan satu sama lain kada rata, tergantung nilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amal kejahatan itu diserupakan dengan satu benda yang hitam, yang gelap, itu beratnya pun kada sama, tergantung berat dan ringannya dosa yang dilakukan di dalam dunia. Misalnya, ini contoh, orang sembahyang itu umpamanya dihargai, dinilai oleh Allah 10 un sekilo. Karena kalau sembahyang itu berjamaah diganjar menjadi 27 kilogram umpamanya, kayak itu timbangan amal. Dan timbangan amal ini dilalui oleh manusia setelah mereka dihisab. Jadi hisab dahulu, diperhitungkan dahulu buruk baiknya seorang manusia ini, hanya kayaknya ditimbang untuk menentukan mana banyaknya amal baik dan amal jahat. Orang-orang yang terbebas daripada hisab, dia pun kada akan melalui timbangan amal. Orang-orang yang masuk surganya kada dihisab, kada melalui timbangan amal. Apa yang ditimbang? Dihisab aja kada. Orang-orang yang beriman, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, masuk surga juga ya dihisab. Berarti kada menemui hisab, kada menemui timbangan. Perempuan-perempuan yang beriman, yang bakti dan patuh kepada suaminya, masuk surga tanpa hisab. Ini perempuan kada melalui hisab dan timbangan. Orang-orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu agama, matinya masuk surga tanpa hisab, artinya kada melalui timbangan dan hisab. Orang-orang yang tiap malam bangun beribadah kepada Allah, matinya pun tanpa hisab, artinya tanpa melalui timbangan. Orang-orang yang dibunuh dalam perang sabilillah, syahid, itu pun masuk surga tanpa hisab, kada melalui timbangan juga. Imam Ghazali mengatakan, beliau mengutip daripada perkataan Sayyidina Umar, kalau kita ingin mendapatkan hisab yang mudah di hari akhir nanti, maka hendaklah dalam dunia terlebih dahulu kita suka menghisab diri sendiri. Barang siapa yang ingin ditimbangan amal nanti mudah, timbangan kebajikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka hendaklah dia di dalam dunia menimbang sendiri amal perbuatannya. Maksudnya menimbang apa? Setiap hendak melakukan sesuatu ditimbang dulu dengan syarak, dengan hukum Allah. Bila mana bercucukan dengan hukum Allah, hanya dilakukan perbuatan itu. Nah, orang-orang yang dalam dunia ini
sudah berdahulu menimbang amal perbuatannya, nanti di akhirat akan mudah menghadapi timbangan. Ini kalau mereka-mereka yang matinya itu di luar daripada golongan yang masuk surga bighairi hisab tadi. Kalau yang sudah bighairi hisab sudah mendapat keberuntungan luar biasa. Dan Allah Jalla wa'ala mewahyukan wal waznu yawma izinil haqq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Surat Al-A'raf. Dan timbangan pada hari itu yang menjadi kebenaran, barang siapa yang timbangannya berat dengan kebaikan, tertinggal barangkali beratnya. Barang siapa yang timbangannya berat dengan kebaikan, mereka itulah yang beruntung. Dan barang siapa timbangannya ringan, mereka itulah yang merugikan dirinya sendiri, karena mereka melanggar ayat-ayat kami. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Surat Al-Qari'ah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi waktu menghadapi proses timbang menimbang amal itulah merupakan sesuatu yang sangat dahsyat ditemui oleh setiap manusia. Diceritakan dalam satu hadis, Aisyah duduk, kemudian datang Rasulullah berabah di paha Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah tertidur. Waktu tertidur Rasulullah di atas pahanya Siti Aisyah yang sedang duduk itu, Aisyah ini tafakkur tentang hari akhirat. Akhirnya Siti Aisyah ini menangis dan air matanya titik ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terbangun, beliau berkata, "Apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah?" Aisyah berkata, "Hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Adakah engkau ingat akan keluarga engkau nanti pada hari kiamat wahai Rasulullah? Artinya pian deh kena hari kiamat ingat kelawan ulun ini. Nabi kita menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi fi salasi mawatina fa inna ahadan la yadhkuru illa nafsah." Ujar Nabi kita, di 3 tempat itu manusia tidak ingat siapa-siapa melainkan hanya dirinya sendiri. Di 3 tempat itu kita kada ingat lagi siapa-siapa, bapak kita, ibu kita, anak kita, bini kita, semuaan kita kada ingat lagi. Yang kita ingat hanya diri sendiri. Di 3 tempat itu seseorang tidak ingat kecuali dirinya. Pertama, mizan, ketika menghadapi timbangan amal. Waktu kita menghadapi amal kita ditimbang itu, kita kadang memikirkan siapa-siapa, kita kadang ingat siapa-siapa sebelum ada kejelasan apa yang berat timbangan kita. Di waktu timbangan amal itulah kita berkikih mencari untuk memberati timbangan kebaikan itu. Di situ kita mengingat
Si Ano ada dulu hutang lawan aku kada bayar. Nah, sekarang cari supaya dibayari hutang untuk menambahi timbangan kebajikan itu. Dulu pernah si fulan itu menghina aku, si fulan itu pernah menampar aku, si fulan itu pernah dulu mengambil hartaku. Mana orangnya? Cari. Supaya amal timbangan daun sebelah kebaikan ini menjadi berat. Pokoknya kita di situ mengingat semuaan untuk kepentingan kita supaya selamat. Ada orang hutang-hutang nang kada bayar, becarian di situ. Ada orang-orang yang pernah membunguli kita, yang pernah menipu kita. Pokoknya setiap orang-orang yang ada punya hak dengan kita, kita cari. Walaupun itu anak bini kita seorang. Kayak Quran mengisahkan pada hari itu seseorang lari menghindar daripada anaknya, menghindar daripada bininya, menghindar daripada saudaranya. Kenapa? Karena ini masing-masing mencari hak yang belum terbayarkan kepada seorang. Nah, jadi ujar Rasulullah, pada ketika proses mizan timbang menimbang amal itu, kita kada ingat siapa-siapa melainkan hanya kepentingan diri sendiri. Ketika mizan. Yang kedua, ujar Nabi kita, seseorang itu mementingkan dirinya sendiri ketika menunggu penyerahan catatan, penyerahan paspor. Apakah ini sebelah kanan datangnya atau sebelah kiri? Karena hasil timbangan tadi bila mana datangnya sebelah kiri, pertanda bahwa kita ahli neraka. Bila mana datangnya dari sebelah kanan, maka itu adalah menunjukkan kita penghuni surga. Nah, waktu kita menunggu diserahkannya hasil timbangan itu pun pikiran kita hanya diri kita sendiri, kada ingat siapa-siapa juga pun. Yang ketiga, ujar Rasulullah, indas sirat, ketika kita berada di titian siratal mustaqim. Nah, di situ kita kada ingat siapa-siapa, hanya nafsi diriku. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang paling memberatkan timbangan amal itu adalah orang-orang yang sabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkannya. Itu yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa bisa dihitung. Kalau pahala kebajikan 10 sampai berapa? 700 gandanya. Sedangkan pahala orang-orang yang sabar di dalam dunia ini kada kau dihitung. Ada orang yang sudah menang timbangan kejelikannya, namun begitu didatangkan pahala dia ini sabar dalam kefakiran hidupnya, maka seluruh timbangan kejelikan tadi menjadi ringan karena dimasuki oleh pahala sabar dalam penderitaan hidup itu. Sehingga ujar Rasulullah, pada ketika itu setiap orang menyesal menjadi orang yang tidak fakir di dalam dunia itu, melihat betapa beratnya balasan pahala sabar dalam fakir miskin dalam dunia ini. Adapun timbangan kiri, timbangan kejelikan, yang paling memberatkan kejelikan itu adalah dosa terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling berat. Ada sedikit orang yang sudah menang timbangan kebaikannya, inya puasa, inya sembahyang, inya bayar zakat, membaca salawat. Nah, sudah timbangan kebaikannya terhantak ke bawah. Namun karena orang ini pernah menzalim orang lain, begitu diandak dosanya ke timbangan sebelah kiri, tak ambung nang sebelah kanan.
Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, innaka antalqallah bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antalqahu bi dzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Ujar Sufyan Tsauri, engkau nanti bertemu Allah membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah lebih inting daripada engkau membawa satu dosa yang berkaitan dengan ibad hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita menipu orang, membunguli orang, mengambil harta orang, menggibah orang, merusak kehormatan orang, mengaibkan, memalukan orang, membongkar kejahatan orang. Nah, itu dosa dengan hamba-hamba Allah. Itu yang sangat membahayakan dalam timbangan amal itu. Berapa lawasnya proses kita dalam timbangan amal itu? Dalam hadis disebutkan bermacam-macam. Ada bahkan sampai yang 1000 tahun, hitungan tahun dunia ini hanya tuntung proses amalnya ini. Selama proses timbangan amal itu belum selesai, kita dalam keadaan huru hara yang luar biasa. Barang siapa yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama, maka ia akan ditahan. Sama, nah cagat jarum timbangannya di tengah-tengah. Jika Allah menghendakinya sebagai penghuni surga, maka ia akan masuk surga. Itu disebut ngarannya Ashabul A'rab. Ashabul A'rab ini orang-orang yang sama kejahatan dan kebaikannya, sehingga dia ditahan di antara surga dan neraka, menunggu keputusan berikutnya. Orang-orang yang sudah banyak amal kejahatannya, neraka sudah. Orang-orang yang banyak amal kebajikannya, walaupun sabigi banyak kebaikan tuh, surga. Ada yang sama, Ashabul A'rab ngarannya. Ini orang masuk karantina, menunggu keputusan selanjutnya. Yang bisa menolong ini kina adalah mungkin inya dapat syafaat daripada Rasulullah, atau dapat syafaat daripada orang-orang saleh, orang-orang aulia Allah, akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga. Kemudian dibentangkan jembatan yang melintasi neraka dan menuju surga. Imbah mizan itu proses terakhir sudah. Imbah timbangan amal, kita diunjuk sudah catatan amal kita. Bilanya kita mengambil tangan sebelah kanan, pacang selamat di Siratal Mustaqim itu. Bila kita menerima dengan tangan kiri, pacang gugur di Siratal Mustaqim. Cuma gugurnya belum tahu apakah di panangahan kah, apa hujungan sana kah, akhirnya apa hujungan sini belum tahu. Tak seorang pun dapat mencapai surga sebelum melewati neraka. Karena menuju surga itu ada sirat, jembatan. Hadis Rasulullah mengatakan siratnya itu ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'ar. Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Lalu ujar Imam Ghazali mengatakan, "Faman istaqama fi hadzal alam 'ala siratil mustaqim khaffa 'ala sirat wa najah." Siapa-siapa yang selama hidup ini dia lurus di jalan yang benar, maka dia akan inting menyeberangi Siratal Mustaqim kaina dan akan selamat. Tapi orang-orang yang dalam dunia ini hidupnya berbilok-bilok, mbah lurus, mbah pingkuk, mbah lurus, nah ini yang diragukan keselamatannya di Siratal Mustaqim itu. Tak seorang pun dapat mencapai surga sebelum melewati neraka.
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha, tidak ada dari kalian melainkan melalui itu neraka. Cara melewati jembatan ini berbeda-beda tergantung pada tingkat istiqamah dan ketakwaan seseorang dalam mentaati perintah Allah sewaktu di dunia. Rasulullah mengatakan ada orang yang melewati siratal mustaqim itu kalamhil barki, seperti kilat yang memancar, begitu cepatnya, macam kilat rap sampai sudah ke seberang sana. Ada juga yang waqat tarfi, seperti sekejap mata. Ada seperti angin yang kencang. Ada seperti burung. Ada seperti orang yang bertunggangan kuda. Ada orang yang berlari-lari. Ada orang yang berjalan. Ada orang yang berkisut. Macam-macam, tergantung apa yang dilakukannya di dalam dunia itu. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah awal orang yang lewat di Siratal Mustaqim, dan umatnya pun awal umat yang lewat daripada umat-umat terdahulunya. Dan disebutkan pula dalam satu hadis bahwa begitu Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendak lewat di Siratal Mustaqim ini, diserukan kepada penghuni mahsyar seluruhnya agar memejamkan mata. Kepada seluruh penghuni mahsyar agar memejamkan matanya, karena Fatimah anak Muhammad akan lewat di Siratal Mustaqim itu. Allah Ta'ala mewahyukan wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Adapun air telaga Haud milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih putih daripada susu, lebih harum daripada misik, lebih manis daripada madu, dan berasal dari telaga Al-Kautsar yang lebar dan panjangnya seperti perjalanan sebulan. Siapapun yang minum seteguk saja tidak akan menderita kehausan selamanya. Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Qurtubi mengatakan telaga Rasulullah itu pertama sewaktu kita hendak menyeberangi Siratal Mustaqim, itu ada telaga Rasulullah. Orang-orang yang minum di telaga itu dia akan selamat di Siratal Mustaqim. Nah kemudian sesudah sampai di seberang sana, sebelum masuk surga ada lagi telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu masuk surga ada pula telaga, ngarannya telaga Kautsar. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anas bin Malik berkata, wahai Rasulullah, ulun ini bertahun-tahun sudah berkhadam kepada engkau. Lalu kayaknya di akhirat, di padang mahsyar, kayak apa ulun mencari pian di mana? Di mana pian berandak kayaknya di akhirat, di padang mahsyar itu untuk mencari. Ujar Rasulullah menjawab kepada Anas, utulubni awwalat ma tatlubuni indas sirat. Pertama kalau ikam hendak mencari aku kena di padang mahsyar itu, cari aku di sekitar Siratal Mustaqim. Cari tentang situ. Fa in wajadtani wa illa fa ana indal mizan.
Kalau ikam kada bertemu aku di intang siratal mustaqim itu, cari aku di intang mizan, intang tempat orang bertimbang amal. Karena Rasulullah selalu berusaha menolong umatnya agar bisa timbangan kebajikan itu lebih berat daripada kejahatannya. Jikalau engkau tidak dapat aku, tidak menjumpai aku di bintang mizan, cari aku intang telaga, indah haudi, di intang telaga. Jadi Rasulullah kada jauh daripada 3 tempat itu berbulik-bulik. Kadang-kadang ke siratal mustaqim, kadang-kadang ke intang mizan, kadang-kadang ke intang haud telaga itu. Kada semuaan orang nang bisa diberi minum telaga Rasulullah itu, khususnya telaga nang sebelum sirat. Kalau telaga yang sudah menyeberang siratal mustaqim, telaga di pintu surga itu semuaan sudah pasti bisa minum. Nah, telaga yang ada di pintang sebelum siratal mustaqim itu kada semua orang bisa minum di situ. Ada yang dilarang. Siapa-siapa yang dilarang? Satu adalah penguasa-penguasa yang bertindak zalim kepada rakyatnya, dilarang minum telaga Rasulullah. Yang kedua, pengikut-pengikut, pendukung-pendukung penguasa yang zalim, yang dia dukung kezalimannya penguasa itu pun dilarang juga minum telaganya Rasulullah. Orang-orang yang membenci, memusuhi keluarga zuriat Rasulullah, membenci, memusuhi, itu pun Nabi kita tidak berkenan memberikan air telaga di akhirat nantinya. Siapapun yang minum seteguk saja tidak akan menderita kehausan selamanya. Orang yang pertama kali memperoleh izin untuk memberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau makhluk Allah, hamba Allah yang pertama dapat izin untuk menolong orang lain, menolong, memberi syafaat, memberi bantuan. Syafaat beliau yang paling besar adalah syafaat yang beliau berikan pada saat perkara diputuskan dalam persidangan di mahsyar. Itu syafaatul ammah ngarannya. Di padang mahsyar itu berapa tahun kita terkatung-katung kada tahu nasib, padahal kita dalam keadaan huru hara yang luar biasa. Kemana juga kita jadinya kada jelas. Pengumuman kada ada pengumumannya. Akhirnya Rasulullah diberi syafaat untuk bersegera menyidang, memutuskan nasib-nasib manusia ini. Itu berkat syafaat Rasulullah, Allah maka mau menyidang, menghisap makhluk-makhluk yang ada itu. Syafaat beliau yang lain yaitu mengeluarkan sekelompok umatnya dari neraka, membangkitkan derajat mereka, dan mengeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Nah, setelah Rasulullah ini diberi oleh Allah izin untuk memberikan syafaat, Rasulullah pun juga memberikan izin memberikan syafaat kepada nabi-nabi yang lain dan kepada umat-umatnya. Ujar Rasulullah, yang memberikan syafaat nanti di akhirat itu para nabi, yang memberikan syafaat kaina di akhirat itu para ulama, yang memberikan syafaat di akhirat itu juga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Dan lagi ujar Rasulullah dalam hadis, inna min ummati may yashfa'ul lil fi'am, ada umatku,
satu orang umatku yang bisa memberikan syafaat kepada satu kelompok manusia. Wa minhum may yashfa'u lil qabilah. Ada sebagian umatku yang memberikan syafaat kepada satu kabilah, satu kampung. Innar rajul la yashfa'u lirrajulain. Ada yang hanya bisa memberi syafaat untuk 2 orang. Wassalasah 3 orang, tergantung tingginya kedudukan seseorang ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk juga yang diberi izin memberi syafaat kepada manusia itu adalah fuqara dan masakin yang mereka itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fakir, orang miskin dalam dunia, tapi dia takwa kepada Allah, ini pun dapat hak untuk memberikan syafaat kepada manusia-manusia yang selama hidup dalam dunia seringkali membantu meringankan bebannya. Ya Rasulullah, aktsiru ma'rifatal fuqara, banyaki berkenalan lawan orang fakir. Kenapa sebabnya? Karena mereka itu nanti ada punya kekuasaan di hari akhirat. Kekuasaannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak kepada orang fakir, miskin, bahwa cari orang-orang yang semasa kamu dalam dunia pernah memberi makan kamu, tarik bawa ke surga. Orang-orang yang pernah dalam dunia memberikan kamu pakaian, bawa ke dalam surga. Orang-orang yang pernah melunasi hutang kamu, pernah bawa masuk ke dalam surga. Nah, itu orang-orang fakir diberi hak untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Jadi syafaat Rasulullah SAW itu secara umum, tapi ada juga Rasulullah memberikan syafaat secara khusus kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya. Umat Rasulullah semua Anda bersyafaat, tapi ada sebagian manusia yang tak banyak dapat syafaatnya, dapat bantuannya. Antara lain orang-orang yang pernah ziarah ke kuburnya. Kita pernah ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah. Yang kedua, orang-orang yang pagi bersalawat kepada beliau 10 kali, petang bersalawat lawan Nabi kita 10 kali, orang ini pun akan mendapatkan syafaat yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang banyak membaca salawat pada malam Jumat, ini pun dapat syafaat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membaca doa sesudah azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-salata wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Nah, orang tuntung azan dia baca itu pun ujar Nabi akan dapat syafaatku juga. Orang-orang yang memelihara yatim akan dapat syafaat khusus dari Rasulullah. Orang-orang yang mati di kota Madinah, dikuburkan di Madinah, akan dapat syafaat khusus dari Rasulullah. Orang-orang yang memuliakan, orang-orang yang berbuat kebaikan kepada keluarga zuriat Rasulullah, itu pun dapat syafaat khusus daripada Rasulullah. Orang-orang yang di dalam dunia suka mengabulkan hajat orang lain, itu pun dapat syafaat khusus dari Rasulullah, di samping syafaat yang umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, man qadha li akhihi hajatan kuntu waqifan inda mizanihi. Orang yang suka mengabulkan, orang yang menunaikan hajat saudaranya,
Maka ujar Nabi, aku nanti akan berdiri menyaksikan malaikat menimbang amalnya. Hidup kita ini suka menolong orang, hidup kita suka mengabulkan hajat orang. Nah, itu kadang waktu amal kita ditimbang oleh malaikat, Rasulullah umpat menghadapi, Rasulullah umpat menyaksikan. Fa'in rajaha, jikalau amal kebaikannya menang, ya selamat sudah. Wa illa, jikalau amal kejahatannya menang, syafa'tu lahu, aku yang memberi syafaat bagi dia, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang hidupnya suka menolong orang, membantu orang, menunaikan hajat orang, itu Rasulullah akan di sampingnya nanti waktu penimbangan amal. Bila mana amal keburukan yang menang, Rasulullah menambahiakan supaya amal kebajikan yang menang. Syafaat beliau yang lain yaitu mengeluarkan sekelompok umatnya dari neraka, meningkatkan derajat mereka, dan mengeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Jadi neraka itu andaknya lebih tinggi daripada surga. Nah, sehingga disebutkan oleh Rasulullah, sewaktu-waktu orang ahli surga ini hendak melihat orang neraka disiksa. Jadi melihat, itu disiksa dalam neraka, atau bahari merampok ampunku, itu bahari menyakiti aku, itu dalam neraka melihat orang-orang yang disiksa dalam neraka. Nah, sehingga disebutkan dalam hadis itu bahwa orang neraka ini berteriak kepada orang surga, wahai orang surga, ikan pinanduk aduh aku, pinandu aja orang surga. Ujar orang neraka tadi, ikan pernah kalau aku beri makan itu dalam neraka? Pernah diberi makan. Akhirnya dia turun minta kepada malaikat untuk menarik orang tersebut dari dalam neraka. Pokoknya setiap jasa yang kita berikan kepada orang lain, bila orang lain itu masuk surga, kita akan pasti dapat syafaatnya. Apalagi kita berjasa kepada orang-orang yang ahli ibadah, kita berjasa kepada orang-orang yang takwa, mereka pasti akan ingat kebaikan-kebaikan kita itu. Nah, kemudian surga dan neraka. Lalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina
ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.